Tuhan, selamat sore semua jemaat kebidikan Tuhan Rahayu. Kita kembali ada di dalam waktu yang Tuhan beri untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, untuk kita mengagungkan Tuhan. Biarlah saat ini kita buat saat yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan, karena Dia Allah yang layak kita sembah, Dia Allah yang layak kita agungkan. Puji Tuhan, nyanyikan pujian ini saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan, Kau Allah yang layak kami agungkan Tuhan. Yesus kami puja, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan, karena Engkau masih beri kami kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama Yesus. Kau Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Tuhan beri bagi kami saat ini. Mari Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kami merasakan roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang akan menguasai setiap kami, akan membawa kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau membuka ibadah ini dengan satu nama yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita mau bersorak buat Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan nama Dia. Biar api Pantekosta itu tetap menyala dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Sekali lagi. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Rasakan kuasa
terima kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang sama yang ada di gereja ini, Roh Kudus itu pun akan berada di setiap rumah-rumah jemaat. Mari rasakan kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam setiap kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima. Mari kita menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Oh, hanya ada satu yang bisa menolong kita dalam situasi dan kondisi seperti ini, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, penolongku. Amin. Yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin Tuhan, Engkau akan memulihkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa, kami mau dengar firman Tuhan. Kami percaya Engkau sedang mempersiapkan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat buat setiap kami. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami yang dengar firman Tuhan, kami akan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus tetap bekerja dalam hidup kami semua. Kami mengucap syukur. Kami mau dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan. Siapkan hati yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin.
Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Doa yang tak terputus-putusnya kami tetap doakan dan harapkan jemaat Tuhan tetap ada dalam pimpinan dan pertolongan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita boleh lewati bulan demi bulan, hari minggu, semua karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Entah berapa banyak persoalan, masalah, bahkan penderitaan yang kita alami, tapi percayalah, kalau kita tetap ada dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, maka kita boleh mendapatkan pertolongan, kekuatan, dan pengharapan yang luar biasa di dalam Dia. Tetaplah percaya, tetaplah kuat, tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kata jadilah kuat merupakan kata perintah, yang mana menjelaskan bahwa kita tidak bisa menjadi kuat dengan usaha atau kekuatan sendiri. Semua bisa terjadi karena kasih karunia Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Ada ayat lain berkata begini, saudara. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi sekali lagi saya katakan, kita dapat melakukan segala sesuatu melalui Tuhan yang menguatkan kita. Dan kalau kita bisa kuat, itu karena kasih karunia Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, surat Paulus yang kedua ini datang kepada Timotius untuk menguatkan Timotius, karena Timotius sedang menghadapi adanya gelombang pengajaran lain yang berbeda, yang bertentangan dengan Injil Kristus, yang meresahkan, bahkan telah membawa orang-orang percaya untuk percaya kepada pengajaran di luar pengajaran Injil Kristus. Surat Paulus ini menguatkan, meneguhkan Timotius untuk tetap mengabarkan Injil Kristus, bukan Injil yang lain. Dalam penderitaan, kondisi keadaan, Timotius harus tetap berani untuk memberitakan kabar tentang Injil Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus bukan tanpa alasan mendorong Timotius untuk menderita dalam pengabaran Injil Kristus, karena dasarnya adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang nyata dalam kehidupan Paulus dan bisa terjadi dalam kehidupan Timotius. Bapak Ibu Saudara, mungkin berbeda kondisi yang dihadapi oleh Timotius dengan keadaan kita saat ini. Kondisi yang kita hadapi sekarang ini yaitu penderitaan pandemi COVID-19 yang terjadi bukan hanya di Taman Raya dan sekitarnya, tapi terjadi di se-Bandung, se-Jawa Barat, bahkan Indonesia.
bahkan sampai menjangkau negara-negara lain. Saudara, seakan-akan kita ingin pergi saja. Tapi pertanyaannya, kita mau pergi kemana? Karena penderitaan pandemi COVID-19 ini bukan saja terjadi di satu daerah, kota, tapi semua tempat. Bahkan negara-negara tidak bisa dikunjungi atau didatangi. Karena COVID-19 ini banyak orang menderita. Tidak memandang bulu, tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang saudara siapa. Bapak Ibu Saudara, penderitaan merupakan suatu hal yang sebisa mungkin dihindari oleh banyak orang. Ini manusiawi, karena manusia tidak suka hidup menderita. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa terhindar dari berbagai bentuk penderitaan. Kita tidak bisa terhindar dari begitu banyak persoalan masalah. Walau pada kenyataannya ada saja orang percaya yang berkata, mengapa ikut Tuhan? Sudah ikut Tuhan, sudah menjadi anak Tuhan, tapi penderitaan, persoalan tidak pernah kunjung selesai. Tapi saya mau katakan, ketika kita boleh percaya kepada Tuhan, menguatkan iman kita, kita akan melihat hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita tidak bisa luput dari penderitaan. Firman Tuhan datang kepada kita, biar kita tetap kuat menghadapi apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, bagaimana menjadi kuat dalam penderitaan? Rasul Paulus mengangkat 3 profesi. Sudah bisa baca nanti ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6 dari 2 Timotius pasal yang kedua. Rasul Paulus mengangkat 3 profesi. Profesi yang pertama adalah prajurit, seorang prajurit, dan yang kedua seorang olahragawan, dan yang ketiga adalah seorang petani. Nilai yang diangkat oleh Rasul Paulus dari 3 profesi yang berbeda ini yang dapat memberikan masukan bagi kehidupan kita, kepada kita, untuk boleh bagaimana menjadi kuat dalam menghadapi penderitaan ini yang sedang kita hadapi. Saya percaya saudara, apa yang kita alami pribadi lepas pribadi berbeda-beda. Tapi percayalah, apa yang kita alami memungkinkan kita, memampukan kita untuk melihat karya Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, di balik semua penderitaan, di balik semua masalah, ada berkat yang luar biasa yang menanti bagi setiap orang percaya yang tetap kuat menghadapi penderitaan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tadi saya katakan nilai yang diangkat oleh Rasul Paulus dari 3 profesi yang berbeda ini. Yang pertama, adanya kemampuan yang berfokus untuk fokus terus pada tujuan. Yang kedua, taat pada peraturan, mempunyai daya juang yang tinggi, gigih dan pantang menyerah, kesabaran yang tinggi, semangat kerja keras, kesetiaan sampai akhir. Oleh karena itu, jangan takut menghadapi penderitaan, tapi jadilah kuat di dalam kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan takut menghadapi penderitaan, karena di dalam segala sesuatu yang kita alami,
Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan pengertian untuk kita butuhkan, perlukan dalam menghadapi penderitaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, terlebih dalam kondisi saat ini. Saudara, ayat yang ke-7 dari 2 Timotius pasal yang kedua, Tuhan akan berikan hikmat, Tuhan akan berikan pengertian apa dan bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita tetap mempunyai daya juang, kuat, percaya, berfokus hanya kepada Tuhan, percaya, gigih, punya semangat yang luar biasa. Kita akan mengalami pengalaman yang bersama dengan Tuhan yang luar biasa juga. Saudara, Yesus Kristus pernah mengalami penderitaan selama dia di muka bumi. Tapi apa yang terjadi? Saudara lihat, ketika dia boleh lewati semuanya, Yesus menerima kemuliaan yang kekal. Percayalah bahwa apa yang engkau alami, engkau rasakan saat ini, jadilah tetap kuat oleh karena kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam kehidupanmu. Kuat untuk boleh menghadapi kondisi saat-saat seperti ini. Rasul Paulus perlu lagi mengingatkan, menguatkan, memberitahu lagi kepada Timotius untuk tetap mengabarkan Injil. Kami sebagai gembala mengimbau, mengajak jemaat GPDK Taman Rahayu untuk tetap kuat selalu, percayamu di dalam Tuhan, untuk tetap boleh melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa ada masanya, ada waktunya. Semua yang Tuhan izinkan penderitaan ini, bukan saja penderitaan karena COVID-19, apa yang kau hadapi, alami, terjadi dalam kehidupanmu, tetaplah kuat. Bukan karena usahamu, bukan karena kekuatanmu, tapi karena pertolongan Tuhan yang terjadi, yang bekerja dalam kehidupanmu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat, pengertian apa yang harus engkau lakukan, apa yang harus kau perbuat. Bapak Ibu Saudara, tidak banyak saudara orang-orang yang pada saat-saat kondisi seperti ini tidak mau berdiam diri. Ketika usaha pekerjaannya sudah tidak ada, Tuhan beri hikmat, diingatkan ada kemampuan yang terpendam. Benar, tidak banyak orang-orang yang berhasil dalam usahanya karena pandemi COVID-19 ini. Pada saat-saat orang menderita, ada banyak orang yang berusaha untuk boleh berdagang, bekerja di rumah dengan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Ada yang pintar masak, dia memasak, pintar bikin kue, dia bikin kue, dia pasarkan secara online, dia pasarkan, dia jual, saudara. Oh, baik, yang memampukan kita untuk tidak tinggal diam, tapi punya kemampuan untuk boleh bangkit menghadapi kondisi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah saudara, sebagai orang percaya kita dituntut untuk menjadi kuat menghadapi kondisi tekanan, bahkan penderitaan apapun. Karena kasih karunia Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, yang akan bekerja secara luar biasa, yang memampukan dalam kehidupan kita. Saudara, percayalah bahwa semua apa yang engkau hadapi tidak pernah Tuhan biarkan engkau. Kalau Tuhan izinkan apa yang kau hadapi saat ini, Tuhan mau untuk kita boleh menjadi kuat dan semakin kuat dan semakin kuat untuk menghadapi persoalan-persoalan bahkan penderitaan
dan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Hamba-Mu berdoa, kiranya firman Tuhan yang kami sudah dengar memampukan untuk jemaat boleh tetap kuat dalam kondisi, keadaan, situasi apapun, penderitaan yang mereka hadapi. Biarlah mereka boleh tetap kuat di dalam Engkau, karena Engkaulah yang memberikan kekuatan, karena Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan untuk boleh berdiri teguh dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tolong jemaat Tuhan yang ada agar boleh melewati, menghadapinya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan tolong beri hikmat, pengertian, agar mereka boleh melewati hari-hari ini dengan hal yang luar biasa. Tuhan mengingatkan dengan talenta-talenta terpendam, dengan kemampuan-kemampuan yang mereka bisa tonjolkan untuk mereka boleh pasarkan dengan apa yang mereka bisa perbuat. Tuhan, semua terjadi karena Tuhan yang memampukan setiap kami. Karena kami percaya segala perkara dapat kami lakukan karena Engkau yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih menjadi lebih kami kuat lagi di dalam menjalani kehidupan ini. Karena kami percaya Engkau hadir, Engkau ada dalam kehidupan kami. Engkau yang memampukan kami untuk menjadi kuat dalam menghadapi kondisi apapun. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anaknya Tuhan, serta pimpinan pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai sore menjelang malam ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pulanglah, bawalah, terimalah segala berkat yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.